Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau biasanya Vivo seri V itu keluar di angka ganjil, kali ini beda sob. Kali ini di angka genap, yaitu Vivo V20. Dan dijual di harga 4.999.000 atau 5 juta kembali 1.000 pada saat video ini dibuat. Ya, atau kamu bisa cek deh. Di deskripsi video, di situ ada link untuk cek harga terupdate. Kali aja kamu dapat harga promo. Dan kali ini, Vivo V20 ini hadir dengan banyak banget upgrade. Pertama adalah ini kamu lihat sendiri, dari desainnya yang kelihatan lebih kece, jauh lebih keren dari V-series sebelumnya. Vivo V20 ini udah punya bodi berbahan kaca. Dan lihat ya nih, tampil cakep banget warna sunset melodinya. Bisa berubah-ubah warna kalau dilihat dari sisi-sisi yang berbeda. Asli cakep banget sob. Permukaan bodinya juga menggunakan AG Matte Glass dan dilapisi dengan AF Vacuum Coating. Jadi bodinya ini nggak gampang kotor karena sidik jari. Dan bercak-bercak minyak sidik jari itu nggak nempel sob. Tepian bodi kacanya ini juga udah 2,5D, jadi tampil makin keren. Terus kalau lihat desain dual tone step bagian kameranya juga kece banget. Kelihatan banget kalau ini HP tuh jago foto-foto. Untuk tombol power dan volume posisinya di sisi kanan HP, di mana tombol powernya dibikin bertekstur, jadi memudahkan kita untuk ngenalin tombol power tanpa perlu dilihat. Sementara untuk port audio 3,5 mili dan port USB-C kompak di sisi bawah HP, jadinya perkabelan akan lebih rapi kalau lagi dengar musik sambil nge-charge smartphone. Sementara kalau untuk slot kartunya, posisinya di sisi kiri HP. Bisa baca semua kartu 4G dan bisa juga dual SIM sekaligus micro SD hingga 1 TB. Dan kalau kamu perhatiin baik-baik, ada seal karet di slot kartunya ini untuk mencegah cairan masuk. Jadi kalau gerimis atau hujan, masih nggak terlalu khawatir. Yang penting nggak diajak berenang. Dan kalau tampak depannya, Vivo V20 ini mengusung desain layar bergaya water drop notch dengan tepian layar yang udah 2,5D. Ya, secara desain sih ini udah keren banget ya sob. Udah mewah banget baik dilihat maupun dipegang. Apalagi ini bodinya tipis banget sob. Cuma 7,48 mm. Dan beratnya juga nggak bikin tangan pegel buat mainan handphone. Ini cuma 172 gram aja. Padahal ini bodi kaca loh. Biasanya kan yang bodi kaca bikin berat. Asli, mewahnya berasa banget. Feel-nya juga solid dan ringan banget di genggaman. Nah, sebelum kita bahas Vivo V20 ini lebih lanjut, saya akan kasih tahu apa aja sih isi kotak penjualannya ini. Ya, biar kamu bisa siapin kira-kira tuh aksesoris apa yang mau kamu beli untuk HP kesayangan kamu ini nanti. Kotaknya ini juga didesain premium ya, pakai efek hologram huruf V gitu deh. Dan di dalam kotaknya ini kita akan dapetin sebuah softcase bening transparan. Terus juga buku panduan dan kartu garansi yang diikat jadi satu sama SIM ejector. Bentuk SIM ejectornya segitiga gini ya, khas Vivo banget. Ada juga smartphone Vivo V20 yang udah dipasangin protective film di layarnya. Di dalam box juga ada earphone dengan desain half in ear. Kalau pakai earphone kayak gini nih nggak akan bikin kuping pegal nih. Terus juga ada kabel charger USB-C yang panjangnya standar dan charger adapter 33 watt flash charge yang build quality-nya berasa kokoh. Outputnya ini 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere atau 11 volt 3 ampere 33 watt. Jadi sebenarnya udah nggak perlu lagi ya jajan aksesoris tambahan karena sebenarnya udah lengkap. Ya kalau menurut saya sih nggak perlu lagi. Apalagi ini nih softcase-nya. Kalau dipasangin kayak gini sob, untuk kualitas softcase-nya ini juga presisi banget dan ngelindungin banget kalau saya bilang. Pinggiran bagian depannya ini lebih tinggi dari layar. Terus di sisi bawah juga ada tutup buat port chargernya. Dan bagian LED kameranya juga cukup tinggi, lebih tinggi dari bezel kamera yang kece. Jadi udah benar-benar melindungi baik bagian layar maupun bodi belakang. Dan kalau dilihat-lihat juga, pakai softcase bawaan gini, HP-nya masih tetap kelihatan cakep. Nggak perlu lagi sih kalau menurut saya beli casing mahal-mahal. Pakai bawaannya ini juga udah mantep. Nah, kalau ngomongin kualitas layarnya, Vivo V20 ini udah pakai layar AMOLED berukuran 6,44 inch Full HD Plus dengan rasio layar 20:9. Asli, kualitas visualnya cakep banget sob. Warna yang ditampilin tuh berasa vibrant banget, khas kualitas AMOLED. Mau dilihat dari sisi mana aja juga tetap jelas dan jernih. Kalau kita pakai di kondisi luar ruangan juga tetap nyaman dan jelas visual yang ditampilkan. Bener-bener berasa mewah dipandang. Dan kalau kita lagi asik nonton terus ada pesan yang masuk juga kita tinggal tap aja notif yang muncul. Kayak gini nih, layar bisa terbagi dua secara otomatis, nggak pakai ribet. Kita tetap bisa sambil nonton sambil baca-baca pesan. Sementara kalau untuk kualitas audionya, ya Vivo V20 ini masih menggunakan satu speaker mono di sisi bawah HP.
dimana kualitasnya kalau disetel di kondisi maksimal itu masih cukup berasa detailnya. Kayak gini sob, kualitas suaranya dari Vivo V20. Nah, buat kamu yang suka dengerin musik pakai earphone atau headset, ada nih fitur yang namanya Deep Field Audio Effect yang bikin kualitas dan profil suara musik yang dihasilkan jadi lebih asik. Jadi dengerin musiknya lebih asik. Dan kalau untuk pengalaman penggunaan sehari-hari di kelas harga setaranya, Vivo V20 ini tuh udah bikin saya puas sih. Karena udah pakai prosesor Snapdragon 720G, pabrikasi 8 nanometer, udah Qualcomm Cairo 465 CPU, octa-core hingga 2,3 GHz. Selain itu udah disandingkan juga dengan 8 GB RAM dan 128 GB internal storage, dimana performanya udah kencang dan lancar. Kalau kata Antutu sih skornya totalnya udah lebih dari 270 ribuan. Kalau buat main game COD Mobile, HP ini bisa jalanin game dengan setting grafis mulai dari low max, medium max, high max, dan very high. Dan saya sih biasanya main di settingan grafis high max ya, biar tetap dapat frame rate maksimal. Dan main di setting grafis gini tuh, ya asalkan internetnya cakep, terus juga server COD-nya juga lagi cakep juga, buat main ini berasa mantep. Berasa enteng, smooth, lancar, dan detailnya juga cakep sob. Nggak ada tuh yang namanya drop frame atau endut-endutan selama saya main. Kalau buat main game PUBG Mobile juga HP ini udah ngasih pilihan grafis yang lumayan. Mulai dari Smooth Ultra, terus Balance Ultra, dan juga HD High. Terus kalau buat main di settingan maksimal nih, di HD High, kayak gini sob rasanya. Lancar banget, nggak pakai patah-patah ataupun drop frame. Mau main durasi lama juga, performanya nggak ngedrop. Asli udah enak mantap. Ya pokoknya sih kalau soal performa udah mantap buat diajak main di kelas harga setara. Nggak komplain lah, udah beneran asik dan nyaman buat mabar bareng. Sementara di bagian sensornya sob, Vivo V20 ini hadir dengan sensor yang lengkap sob. Udah beneran lengkap. Karena udah ada NFC. Dan NFC-nya juga nggak yang biasa sob. Nggak kayak HP lain yang cuma bisa cek dan isi saldo kartu etol atau e-money aja. Ini udah pakai NFC multifunction. Kamu bisa bikin HP ini jadi access card buat absen atau buka kunci kantor. Ya selain itu juga bisa buat transfer file. Asik kan? Beda dari HP merek lain. Selain itu, sensor-sensor dasar smartphone juga komplit dan bekerja dengan performa yang mantap. Gyroskopnya bisa banget dipakai buat main game dengan nyaman, real time, dan presisi. Kalau sensor magnetiknya juga bisa bikin HP ini jadi kompas digital sob. Bisa nentuin arah mata angin. Terus kalau kamu butuh pemandu jalan juga asik aja. Karena GPS dari Vivo V20 ini bisa baca dan ngunci lokasi dengan cepat dan akurat. Bisa banget tunjukin jalan sampai tujuan tanpa harus tersesat. Untuk keamanan biometrik juga udah pakai sensor in-display fingerprint yang berbasis optik. Dan performa baca jarinya juga nggak pakai delay-delay. Udah cepet banget. Sekali tap aja langsung jari kebaca dan kunci langsung kebuka. Kalau kamu sukanya pakai pengenalan wajah atau face access juga udah nyaman banget sob. Cepet banget baca wajah kita. Baik di kondisi terang ataupun cahaya agak remang. Kalau di kondisi gelap, layar akan nyala sebagai penerangan untuk ngenalin wajah. Tapi tetap nggak pakai lambat. Mau ditap 2 kali doang buat buka kunci juga bisa, atau angkat HP kayak gini doang juga bisa buka kunci. Yang penting wajah kita kelihatan di kamera. Dan selama saya pakai Vivo V20 ini, daya tahan baterainya ini tuh selalu awet sob. Selalu bisa bertahan lebih dari 2 hari dengan penggunaan normal ala Bang Tekno. Yang pasti karena kombinasi kapasitas baterainya yang 4000 mAh, terus prosesornya juga walaupun ngebut tapi udah irit. Terus juga pakai layar AMOLED dan manajemen daya ColorOS-nya, jadi baterainya hemat. Nah, kalau buat ngecharge juga udah cepet. Pakai teknologi 33 watt flash charge, dan kalau ngecharge pakai charger bawaan cuma butuh waktu kurang lebih sejam udah penuh. Kalau cuma ngisi 30 menit aja bisa ngisi lebih dari 65% sob. Iya, jadi kalau kita lupa ngecas malam, pas pagi bangun tidur colokin charger. Mandi, sarapan, siap-siap beres-beres mau kerja berangkat, udah penuh sob.
Dan ngomong-ngomong, Vivo V20 ini salah satu fitur yang dijagoin adalah di bagian kameranya. Bukan cuma kamera belakangnya aja sob, tapi juga kamera selfie-nya, kamera depannya. Untuk kebutuhan foto-foto selfie udah disediain kamera 44 megapiksel eye autofocus dengan aperture lensa f2.0. Hasil foto-foto selfie-nya asli cakep, mantep, detail dan jernih banget. Kalau kita selfie membelakangi cahaya juga background-nya masih bisa kelihatan detail kalau fitur HDR-nya aktif. Dan asal tahu aja, ukuran file tiap foto selfie-nya ini rata-rata di 7-8 MB per foto. Dan selain buat foto-foto, kamera selfie-nya ini tuh buat ngerekam video selfie tuh udah mantep banget sob, karena udah autofocus dengan teknologi eye autofocus. Jadi perekaman video selfie-nya mau jaraknya agak jauh, mau deket, tetap fokus. Nggak pakai ngeblur, nggak pakai salah fokus sob. Fokusnya tetap ke muka kita dan udah bisa ngerekam pakai 4K lagi. Kira-kira gini sob, hasil perekaman video selfie dari Vivo V20. Nah, ini adalah fitur Art Portrait dari Vivo V20. Keren banget ya. Jadi sayanya berwarna, tapi sekeliling saya lingkungannya semuanya nggak ada yang berwarna. Hitam putih semua, klasik. Keren ya. Ini hasil rekaman video menggunakan kamera depannya, tapi ini fitur steady face-nya nggak diaktifin, jadinya agak sedikit bergetar. Jadi kita cobain ya, fitur steady face-nya diaktifin kayak gimana. Nah, kalau ini fitur steady face-nya udah diaktifin sob. Kelihatan banget kan bedanya? Ini kita sambil jalan aja, berasa stabilnya. Selain 4K selfie video, sebenarnya ada beberapa fitur lagi untuk kamera depannya yang menarik banget sob. Salah satunya yang paling menarik adalah dual view video atau picture in picture, di mana kita bisa bikin video dengan kamera depan dan kamera belakang yang sama-sama nyala. Ada pengaturan di mana kamera belakangnya jadi super wide angle juga. Keren kan? Kemarin saya juga udah posting di Instagram contoh video yang picture in picture. Salah satu yang baru juga dari Vivo V20 adalah sekarang bisa slow motion selfie video juga. Biasanya kan kita cuma bisa pakai kamera belakang ya kalau buat slow motion. Tapi kalau sekarang di Vivo V20 ini kita bisa pakai kamera depan juga sob. Kalau untuk kamera belakangnya, ini sih dari fisiknya aja udah kelihatan keren banget. Udah ngasih kode banget kalau ini HP juga jago foto-foto, jago video. Kalau di kamera depan ada eye autofocus, di kamera belakang ini ada motion autofocus yang sama-sama bantu kita hasilin foto dan video yang lebih bagus. Udah 64 megapiksel night kamera dengan aperture lensa f1.89. Terus 8 megapiksel multi mode kamera yang bisa jadi kamera super wide angle, super makro dan juga kasih efek bokeh. Dan 2 megapiksel mono kamera. Hasil tangkapan kamera multimode saat jadi kamera makro kayak gini sob. Detail dan jernih banget. Ditampilin di layar gede juga tetap jernih karena ini udah 8 megapiksel. Terus juga udah autofocus jadi nggak bakal buram karena nggak fokus saat foto-foto makro. Kalau dipakai jadi mode kamera super wide angle juga hasilnya cakep mantep. Distorsi lensa nyaris nggak berasa karena pengolahan AI-nya juga udah cakep. HDR-nya juga jalan banget, bikin foto langit kelihatan indah, kelihatan megah. Nah, kalau kamera utamanya, ini sih udah hasil kamera kelas flagship sih kalau boleh saya bilang. Detail dan jernih banget sob. Tone warnanya juga cakep kayak aslinya. Cenderung natural, nggak pucet, dan nggak berlebihan warnanya. Asli saya suka tangkapan kameranya. Untuk foto-foto mode bokeh juga blurnya udah rapi walaupun backgroundnya rumit. Dan kalau untuk foto malam hari asli keren banget sih. Nggak salah kamera utamanya disebut 64 megapiksel night camera. Bagian lampu-lampu nggak overbright, terus detailnya juga dapet dan noise-nya nyaris nggak berasa. Bisa banget nih buat foto-foto kota di malam hari. Nah, kalau ini perekaman video menggunakan fitur dual view sob. Jadinya dua perspektif sekaligus langsung bisa di-share. Kamera depan dan kamera belakang kayak gini. Dan kelihatan banget ya, kamera belakangnya stabil banget di fitur dual view-nya ini. Mantap, ini berguna banget buat orang yang suka ngevlog. Keren. Ini hasil perekaman video menggunakan kamera belakangnya Full HD aja 30 frame per second. Tanpa ultra steady-nya diaktifin. Udah cukup stabil ya sob. Dan untuk fokusnya sendiri, ini tuh perpindahan fokusnya tuh cepet loh sob. Cepet banget. Sekarang kita cobain untuk ultra steady-nya diaktifin kayak gimana. Gini sob. Nah, ini dia fitur ultra steady-nya udah saya aktifin dan kelihatan banget kalau ini tuh stabilnya lebih stabil dari yang tadi. Ini saya pegang aja ya, nggak pakai gimbal sama sekali, sambil bawa jalan aja. Lumayan stabil kan? Ini saya juga jalannya agak cepet loh sob, sampai ngos-ngosan. Oh iya, ngomong-ngomong Vivo V20 ini udah pakai Vantage OS 11 Global yang didesain simple dan minimalis.
Smooth, ringan, lancar, dan responsif banget selama saya pakai. Dan Vivo V20 ini udah berbasis Android 11, jadi udah punya fitur dark mode yang bikin HP ini tambah irit banget baterai. Karena layar jadi gelap pada bagian latar baik di sistem ataupun di aplikasi-aplikasi populer yang sering kita pakai. Vivo V20 juga punya fitur Always On Display yang bisa nampilin jam, tanggal, dan notifikasi telepon maupun SMS pada saat layar lagi standby kayak gini. Jangan khawatir boros baterai ya kalau Always On Display-nya nyala kayak gini. Karena ini nggak bikin boros baterai. Karena yang bagian gelapnya, yang bagian matinya ini tuh nggak butuh daya. Yang butuh daya tuh yang bagian nyalanya doang. Di HP cakep ini juga masih ada FM radio yang butuh earphone terpasang kalau mau diaktifin. Jadinya kita bisa dengar musik terupdate tanpa perlu streaming. Bisa ketawa bareng penyiar radio yang jenaka. Ada juga theme store buat kamu yang suka ganti-ganti tema biar HP kelihatan beda. Atau sekedar ganti wallpaper dan font tulisan juga ada banyak pilihannya. Ya pokoknya pilih aja deh sesuai karakter kamu gimana. Ada juga nih fitur Ultra Game Mode yang termasuk di dalamnya game asisten dan multi turbo yang bikin main game makin lancar dengan performa yang tetap maksimal. Kamu juga bisa nonaktifin notifikasi bahkan blok panggilan masuk supaya nggak terganggu saat main. Dan juga kamu bisa aktifin fitur 4D Vibration saat main PUBG Mobile biar ada efek getar saat main. Jadi pengalaman mainnya lebih seger, lebih berasa hidup. Kita juga bisa sih atur animasi saat charging atau saat unlock fingerprint atau saat pengenalan wajah. Sesuai selera aja milihnya, mana yang kelihatan lebih keren menurut kamu. Dan sebenarnya sih masih banyak lagi ya fitur-fitur lainnya yang nggak saya ceritain karena durasinya udah panjang banget videonya. Lagian juga udah capek ngoceh mulu depan kamera. Pokoknya selama saya pakai selama beberapa minggu ini udah puas banget sih pakai Vivo V20 ini. Karena desainnya ini udah flagship, terus performanya juga udah sip, kameranya juga udah ajib, udah mantep. Pokoknya jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link pembeliannya untuk beli Vivo V20 ini. Udah segitu aja ceritanya. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Vivo. HP-nya cakep-cakep sekarang ya. X50 Pro, sekarang ini Vivo V20.